IHSG dalam kondisi kita udah beres ya. Jadi ya sebaiknya sih kita harus cari saham-saham yang under value. Tapi sayangnya pilihannya itu dikit banget. Karena total emiten kan baru sekitar 8 sampai 900 emiten dan kita sama-sama tahu yang berkualitas. Berkualitas itu artinya laba bersihnya besar, bertumbuh, konsisten, bertumbuh, itu pilihannya sangat sedikit. Jadi ya serba susah nih. Kan ibaratnya kalau salah satu emiten yang berkualitas gitu ya, misalnya BBRI, ini benar-benar sangat-sangat tertekan sekali seperti itu. Jadi mau cari perusahaan kayak BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu di ISG itu pilihannya dikit banget. Nah, tapi saat ini di market US juga dalam kondisi yang tertekan. Anda bisa lihat ya, S&P 500 saat ini berada di bawah MA 200, yang mana Anda bisa lihat di sini terakhir kali S&P 500 berada di bawah MA 200 itu adalah sekitar Oktober 2023. Jadi sudah hampir hampir 1,5 tahun yang lalu. Jadi ini kejadian yang sebenarnya bisa dibilang jarang terjadi. Bagi kita-kita ini yang terutama para member angka bicara dan alumni trading class yang saat ini punya account di market US dan posisi kita hampir full cash, itu merupakan anugerah. Nah, di sini saya mau sekedar sharing bahwa pada saat seperti ini kita mau trading pun pilihannya akan sangat-sangat terbatas kalau mau trading, karena saham-saham yang memiliki momentum kuat uptrend itu hampir nggak ada. Makanya sudah berhari-hari kita tidak ada trigger buy di market US ya. Trigger buy terakhir kita itu adalah kalau nggak salah di 21 Februari ya, seperti yang saya ada share di channel Telegram Berdagang Angka. 21 Februari terakhir kali trigger buy, itu pun langsung kena stop loss di hari yang sama. Setelah itu nggak ada trigger buy sampai dengan hari ini, tuh nggak ada trigger buy. Nah, jadi karena momentum uptrend yang hilang, maka kita fokusnya sekarang adalah memanfaatkan kesempatan di mana saat ini banyak saham-saham big cap yang juga tertekan. Nah, kita justru bisa mencari saham-saham big cap ya, saham-saham berkualitas yang mendekati harga wajarnya. Nah, gitu ya, mendekati harga wajarnya itu di berapa. Justru di saat diskon seperti ini merupakan anugerah ya. Nah, untuk melakukan perhitungan harga wajar itu kan Anda harus mengerti cara menghitung discounted cash flow lah, cash flow, discounted cash flow berdasarkan apa? Earnings kah? Discounted cash flow berdasarkan free cash flow kah? Wah, ini rumusnya banyak. Saya yakin banyak di antara orang-orang yang ngakunya investor, ngakunya invest, ngerti fundamental, tapi ngitung harga wajar pun nggak bisa. Ya, ibaratnya sok-sokan invest tapi nggak bisa. Terus ibaratnya ngitung harga wajar berdasarkan Benjamin Graham, harga wajar berdasarkan Peter Lynch. Ngerti nggak? Rumusnya aja nggak tahu gimana mau ngitung. Tahu pun rumusnya masih susah cari datanya, karena itu kan ada yang namanya unsur premium risk country-nya berapa, bonds-nya berapa, kemudian growth kita mau pakai moderat, agresif, konvensional, konservatif, mau pakai yang berapa. Jadi terlalu banyak angka-angka parameternya. Nah, saya kalau di market US daripada susah-susah nih, ya, daripada susah-susah, saya akan langsung ke website yang memang membahas full fundamental laporan keuangan. Nah, kalau di market US itu ada, enak banget ya. Kalau di Indonesia saya bisa bilang ini mirip kayak Stockbit. Ya, cuma enaknya kalau Stockbit tuh gratis. Gratis tis. Waduh, ibaratnya bersyukur dah kita di Indonesia. Cuma ya masalahnya pilihan perusahaannya yang berkualitas sedikit. Nah, sedangkan sekarang di US pilihannya kan banyak dan lagi diskon. Jadi kita bisa lihat contohnya seperti ini nih. Misalnya Apple deh. Apple ini kalau berdasarkan chart, ya, berdasarkan chart koreksi nggak? Nah, koreksi saat ini berada di bawah MA 200 dan baru break support. Nah, gitu kan. Anda bisa lihat ini baru break support.
Kalau Anda tipe orang yang suka gatal tangan, baru ngelihat ada diskon begini, pingin cepat-cepat beli gitu kan, tapi ngakunya investor. Namun nggak ngerti cara ngitung harga wajar, itu bahaya ya, karena secara teknikal ini head and shoulder. Ya, ini jelas ini ya, secara teknikal ini head and shoulder jelas. Jadi bahaya, baru breakdown Anda beli. Nah, berapa sih harga wajarnya? Nah, di website ini ya, websitenya namanya Guru Fokus. Itu langsung ada nih. Saya masukkan tadi kodenya Apple ya. Di sini langsung muncul nih. Harga wajarnya itu berapa sih? Apple tuh sekarang harganya di 216 ya. Tadi malam close di 216,98. Nah, harga wajarnya itu berapa sih? Berdasarkan kalkulasi discounted cash flow, ini saya perbesar dikit ya biar lebih jelas. Nah, saya zoom. Oke. Berdasarkan teori discounted cash flow, yang dihitung adalah earnings-nya, labanya, maka harga wajar Apple itu ada di harga 165,43 berdasarkan discounted cash flow based on earnings. Tapi ada juga teori discounted cash flow based on free cash flow. Itu ya. Daripada Anda capek-capek ngitung, ini udah muncul di sini. Jadi menghindari Anda untuk gatal tangan, gitu ya. Kemudian kalau pakai teorinya Peter Lynch, ya kalau Anda seorang trader pasti nggak kenal Peter Lynch siapa. Tapi kalau Anda ngakunya sebagai seorang investor, nggak kenal, nggak pernah tahu Peter Lynch itu siapa, udah deh pensiun aja kamu. Berarti lu selama ini belajarnya salah, ya kan? Gitu aja. Kalau Benjamin Graham, itu semua orang tahu Graham number di sini. Tapi kalau Peter Lynch, lu sampai nggak tahu, parah ya. Nggak usah ngaku jadi investor deh, nggak usah ngaku invest deh. Peter Lynch aja nggak tahu. Nah, di sini ada kalkulasinya. Peter Lynch, kalau berdasarkan kalkulasi Peter Lynch, itu dia harga 102. Jadi dengan informasi ini kita tuh enak, nggak usah capek-capek ngitung ya, karena udah ada nih kalkulasinya di sini. Kemudian dengan data ini maka Anda sudah bisa set, oke, saya akan beli 3 tahap nih misalnya planningnya. Katakanlah Anda punya modal 100.000 US dollar. Untuk Apple saya naksir nih. Saya akan mulai beli di harga 165. Nah, gitu kan. Saya alokasikan maksimal 10% dari total equity saya untuk Apple. Nah, tapi saya akan belinya bagi 3. Jadi 10.000 US dollar ini maksimal pembelian. Kalau udah 100%. Karena belinya saya akan bagi 3, maka pembelian pertama mungkin ibaratnya saya akan masuk sekitar 1.000 sampai 1.500 US dollar untuk Apple. Nanti kalau Apple-nya turun lagi ke harga 131, saya akan beli sebanyak katakanlah 3.000 US dollar. Kalau masih turun juga sampai ke 102, baru saya masukin. Tadi kan udah beli 1.500, kemudian 3.000, 4.500, baru saya akan beli lagi 5.500 US dollar. Seperti itu. Ya. Jadi tidak cuman ini lagi diskon nih, Apple-nya bagus nih, beli Ya enggak, karena di sini ada kalkulasinya. Harga wajarnya berdasarkan teori siapa, ada kalkulasinya seperti apa. Ada. Itu ya. Jadi untuk contoh nih Apple sekarang ya belum. Ya kan? Terus bagaimana dengan Nvidia? Nah, Nvidia. Kita lihat dulu chartnya Nvidia. Nvidia juga sama nih, baru breakdown support ya. Dan ini cukup ngeri sih kalau saya bilang ya. Jadi breakdown support, bounce back ya semalam, lupa saya. Bounce back, tapi kan kita masih butuh konfirmasi lagi apa ini kuat apa enggak. Ini kalau kita bicara technical. Tapi ibaratnya ada orang yang menggebu-gebu, ini Nvidia nih, GPU apa segala macam ini, AI pasti pakai gitu kan. Sabar dulu, ini Anda mau invest jangka panjang, Anda cek dulu. Sudah wajar nggak nih harganya, udah bagus nggak nih harganya kan. Jangan asal beli gitu, karena jangan sampai Anda terjebak di dalam yang namanya Anda belinya itu bukan pada harga wajarnya, kan sayang gitu loh. Nah di sini itu kita bisa lihat harga wajarnya berapa ya. Bentar ya, masih loading.
Jadi Anda tidak perlu capek-capek ngitung harga wajar, karena di sini jelas udah dikasih infonya harga wajarnya berapa, sehingga Anda cukup melihat, oh, nah ini contoh Nvidia ya, berdasarkan discounted cash flow earning base, harga wajar di 93, semalam kan close di 115. Harga wajar discounted cash flow 93, discounted cash flow pakai free base 76, Peter Lynch 74. Oke, berarti kita bisa tahu nih, ya di sini sebenarnya area-area beli gitu ya. Jadi untuk harga sekarang 115, nanti dulu. Paling rendah dalam beberapa hari terakhir dia di 104.77 ya, Nvidia. Itu masih di atas $93. Jadi ya belum bisa dibilang fair value-nya untuk saat ini. Jadi ya nanti aja dulu, sabar kan gitu. Wah gila ya, kok udah diskon begini besar marketnya, kok belum ada yang kena di harga wajar. Ada, tadi saya sempat cek ya. Saya sempat cek, dan ini ibaratnya yaitu Google atau Alphabet ya. Anda bisa lihat di sini semalam itu Google close di harga 167,11 ya, Alphabet. Kita lihat chartnya. Nah, Google ya close di 167,11 Google. Terus berapa sih harga wajarnya berdasarkan discounted cash flow earning base? Ternyata harga wajarnya Google itu di 247, bro. Ya. Jadi artinya harga sekarang 167 sudah under value. Discounted cash flow berdasarkan free cash flow di harga wajar $180 ya. Harga sekarang masih under value ya. Peter Lynch 162. Wah, udah dekat nih, kan gitu ya. Udah dekat nih. Kalau yang Graham number nih udah nggak usah dilihat. Anda tahu sendiri kalau Anda aliran investor ya, Benjamin Graham itu kan pinginnya itu rokok udah sisa puntungnya saja. Ya kan? Puntungnya. Jadi ya itu pelit banget. Ya, pelit banget. Nah, jadi bisa dibilang sekarang untuk Google ini sudah pada harga wajar. Terus belinya gimana dong? Preparationnya kita gimana nih? Sedangkan harga wajarnya itu bisa kita bilang di atas harga saham saat ini. Maka Anda bisa kawal dengan technical, Anda rubah chartnya ke weekly gitu ya. Nah, misalnya Anda mau beli sekarang nih, ini weekly chart ya. Anda mau beli sekarang di 167 nih. Kalau saya hit ya 167, 1.500 US dollar. Ingat ya, total equity 100.000 US dollar misalnya. Saya akan hit 1.500 ya. Alokasi maksimal adalah 10.000 US dollar untuk Google. Hit pertama 1.500 US dollar di harga 167,11. Hit kedua ketika dia sentuh MA 100 weekly ini yang hitam di harga 152,92. Itu. Dan kebetulan itu merupakan area bekas resistnya yang lama ya. Nah, Anda bisa lihat. Oke. Kalau itu jebol gimana? Saya akan tunggu di MA 200 yang 200 weekly yang mana itu di harga 136. Jadi 167 saya masuk 1.500, kemudian di 152 ini saya kalau dia turun ke sana saya akan masuk 3.000 US dollar. Kemudian di sini saya akan tunggu di 136 5.500 US dollar. Ya, seperti itu plannya. Simple as that. Google. Ya kan? Dengan demikian maka Anda tidak lagi sok-sokan saya mau invest tapi tidak ada panduan. Nah, dengan ini enak nih ya. Jadi saya milih perusahaan yang mana nih untuk saya invest gitu kan. Untuk di market US. Terus terang saya belum cek secara ini mana yang saya mau incar ya, karena di sini bisa screening. Nah, saya belum melakukan screening. Jadi saya cuma ngecek di apa ibaratnya top market cap dulu ya kan. Saya belum menggunakan screeningnya. Jadi untuk keperluan video ini saya melihat saham-saham yang super big cap-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Saya belum memutuskan mau invest di saham Amerika yang mana. Karena
Saat ini posisi saya adalah daripada saya bingung dan kehilangan momentum, kebetulan saya juga posisi lagi full cash, sedangkan di market Indonesia kan saya udah nggak terlalu pusing ya, karena secara kinerja sistem trading tapak naga itu, waduh, susah dikejar deh sama market ya. Ini per tanggal 11 Maret, ISG itu year to date minus 7,5%, sedangkan sistem tapak naga itu cuma minus 0,77%. Ya, nggak sampai 1%. Jadi, dan posisi hampir full cash. Jadi bisa dibilang udah nggak ada yang saya pikirin kalau di market Indo, karena trading by system dan udahlah simple gitu ya. Nah sekarang untuk market US nih, kebetulan posisi saya almost full cash dalam beberapa hari yang lalu, dimana kinerja saya per 11 Maret ya, closing market per 11 Maret itu adalah portfolio saya minus 1,5%, sedangkan S&P 500 minus 5,26% secara year to date. Ya, jadi bisa dibilang tradingan saya di market US juga super defensif karena market turun lebih dalam daripada kinerja portfolio saya. Lalu saya ambillah sebuah posisi ya, kan saya belum ngecek nih mana yang fundamentalnya bagus. Kalau saya cek takutnya butuh waktu, kehilangan momentum. Jadi saya ambil aja posisi di TQQQ ya. Ini ETF untuk indeks Nasdaq ya. Kali 3. Ya, jadi Nasdaq naik 1%, ini bisa naik 3%, Nasdaq turun 1%, ini turun 3%. Kali 3. By the way, kalau Anda udah punya account di broker luar, Anda mau beli ini harus ikut ujian dulu ya. Kalau nggak lulus ya nggak bisa beli TQQ. Nah ini saya entry bertahap ya, nggak sekali beli gitu, bertahap, dan saya mengharapkan semakin turun harganya supaya muatan saya semakin banyak. Jadi sampai sejauh ini baru 2 kali beli ya, ibaratnya average price saya ada di 62,4, dimana saya baru punya 321 lembar. Jadi ibaratnya secara total pembelian itu baru 20.000 US dollar lah sekitar itu. Jadi ya kalau dikurskan ke rupiah ya masih kecil banget lah, kan baru 2 kali hit, dan itu pun hitnya dikit banget, masih sekitar 320 juta lah baru. Jadi ya cash itu masih banyak. Jadi kalau dia turun lagi ke bawah saya nggak takut, justru saya makin senang. Kalau ini dia langsung mantul ya saya senangnya senang sih, tapi dikit doang senangnya. Ya, senang tapi dikit doang senangnya karena belum full position di TQQQ. Nah, ini adalah sebuah posisi ETF yang sudah lama saya nantikan, karena kesempatan seperti ini tuh datangnya sangat-sangat langka ya, terus terang ya. Kesempatan seperti ini tuh datangnya sangat langka sekali. Jarang terjadi, ibaratnya jadi seperti 2023 bulan Maret itu ada satu kesempatan kalau nggak salah, kemudian di 2024 juga ada ya satu kesempatan. Nah sekarang muncul lagi, jadi jarang, setahun sekali paling seperti itu. That's why saya lebih baik daripada kehilangan momentum, saya beli dulu TQQQ. Ini juga sudah pernah saya buat videonya kok ya, Anda tinggal cari aja ya. Di channel YouTube saya ini Anda tinggal cari, saya pernah bahas ini. Daripada pusing-pusing mau beli saham apa di market US, kalau saya invest ke indeksnya ya, dalam hal ini TQQQ, karena dikali 3 bos, kalau naik, kalau turun juga dikali 3, mencret ya kan. Tapi ya karena kita tahu mengelola resiko ya, makanya resiko itu minim. Kenapa kok tidak S&P 500 yang dibeli? Saya nggak mau, karena S&P 500 itu banyak isinya perusahaan-perusahaan bank, finance ya. Sedangkan kalau Nasdaq ini adalah indeks saham-saham teknologi yang ada di market US. Seperti itu. Nah, saya lebih percaya dengan teknologi yang ada, yang dimiliki oleh Amerika Serikat ya. Jadi itu yang saya beli. Ya, ada lagi satu indeks ya, namanya MAGS. Ini adalah indeks yang baru muncul. Isinya adalah perusahaan-perusahaan semiconductor yang ada di market US, MAGS. Terus ada lagi
FNGA. FNGA ini, sorry bukan FNGA, sebentar ya. Ada satu lagi ETF, saya lupa namanya, itu isinya adalah Seven Wonders ya. Jadi 7 saham teknologi terbesar yang ada di market US. Nah itu saya nggak berani karena itu terlalu terfokus ya kan ke 7 emiten saja. Jadi saya lebih memilih yang TQQ tadi karena itu keseluruhan perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di market US. Di website ini, di website Guru Fokus, itu Anda juga bisa lihat ya di bawah sini. Jadi biar kalian tuh belajar gitu loh ya, gimana mengelola portfolio ya. Bukan cuman katanya. Di mana di sini Anda bisa melihat si A, si B, si C itu nyusun portfolionya itu kayak apa sih? Kalau ibaratnya udah dananya itu gede ya. Ingat ya, kata kuncinya adalah dananya gede, bukan dana kayak you and me yang masih icrit-icrit ini, bukan ya. Dananya udah gede gitu ya. Itu seperti apa sih nyusun portfolionya? Anda bisa lihat di sini Guru Latest Trades. Ya, di sini misalnya yang lagi dipakai sama Indonesia sebagai advisor untuk dana advisor itu kan adalah Ray Dalio ya. Anda bisa lihat portfolio Ray Dalio di sini. Dimana untuk ini sahamnya apa ini tadi? Google. Google itu Ray Dalio. Nah, di sini Anda bisa lihat per 31 Desember 2023 itu dia buy. Wah, gitu kan. Jadi posisinya di Google naik 29%. Yang di buy itu berapa banyak sih? Nah, itu kelihatan semua di sini. Dan current share saat 31 Desember 2023, Ray Dalio itu punya Google 2 juta lembar. Ini current share ya. Nah, untuk yang belakangan ini si Ray Dalio di Google gimana? Jual, Pak. Per 31 Desember 2024 dia jual. Ya, jadi posisinya sisa berapa? Adanya sisa 3.600.000-an. Kan di tengah jalan dia ada nambah lagi, terus ada jual. Ray Dalio sendiri punya saham apa? Oh, itu bisa kelihatan di sini. Ya. Ray Dalio itu punya 691 emiten. Itu. Per 13 Februari 2025 dia nambah 82 perusahaan baru. Ya. Dana kelolaannya berapa? 21 miliar US dollar. Itu. Kemudian apa aja posisi terbesar Ray Dalio di saham apa? Ternyata bukan di saham posisi terbesarnya. Anda lihat di sini ya, Google itu dia punya, tapi posisi nomor 1, 2, nomor 4. Posisi terbesarnya ya setara dengan 4 miliar US dollar itu ada di S&P 500 ETF. Ya, indeks. Tuh. Posisinya adalah sebesar 22% portfolio. Jadi di sini Anda bisa belajar, oh orang itu punya saham itu kayak apa sih di dalam portfolionya? Oh dia punyanya berapa persen dari total portfolio gitu loh. Ya kan? Dan kira-kira apa alasannya kok dia lebih besar di indeksnya ya daripada di emitennya? Anda bisa lihat di sini Google itu cuma 3% dari total portfolionya. Nvidia itu cuma 2%-an dari total portfolionya. Itu kelihatan di sini. Terus yang saya suka juga itu adalah si ini. Anda bisa lihat George Soros ya. Kita klik di sini, Anda bisa lihat George Soros itu lagi megang apa. Posisi terbesar George Soros itu ada di emiten apa. Nah, Anda bisa lihat di sini. Posisi terbesar George Soros ada di saham apa. Smurfit Westrock PLC. Nah, kelihatan kan? Posisi nomor 2 terbesar ada di Google. Ya. Anda bisa lihat semuanya. Nah, betapa indahnya market luar negeri itu di mana lu ngomong apa, lu ngebacot apa, gue bisa lihat lu lagi pegang saham apa. Nah, kan gitu. Kalau di Indo kan enggak, Bos. Gak bisa kelihatan. Ngebacot aja. Persentase cuan aja yang dipamerin, ya kan?
Beggar yang dicuan, dipamerin. Beggar nih, beggar nih, beggar nih, beggar nih. Oh, market lagi merah, kita masih bisa dapat cuan. Goblok banget rasanya gitu loh. Nah, di sini Anda bisa betul-betul belajar dari orang-orang yang memang udah terkenal. Ya, ada semua di sini namanya. Bahkan ini yang saya suka ya. John Paul Tudor. Nah, ini yang saya suka. Paul Tudor Jones. Ya. Sama. Paul Tudor Jones portfolionya ini mirip-mirip kayak Ray Dalio, di mana posisi terbesar itu bukan ada di saham, malah dia ada di Russell 2000 ETF. Ini Russell 2000 adalah 2000 emiten, ya, emiten small cap, isinya ada 2000 emiten. Ini adalah ETF. Ya, jadi small cap, bukan big cap, small cap yang ada di market US. Dia posisi terbesar malah ada di situ. 30% portfolionya ada di ETF small cap. Ya, dana kelolaan berapa nih? 26 miliar US dollar. Berapa banyak saham yang dia pegang? Ada 2.942 posisi emiten. Anda bisa bayangkan, ya. Jadi di sini kita bisa lihat, oh iya ya. Ray Dalio ini malah kebanyakan pegang posisinya malah bukan di saham nih. Posisinya ini kebanyakan adalah di ETF semua. Oh, saking besarnya jadi susah nih dia kalau mau beli saham karena in out-nya kan susah. Tidak seliquid ETF. Ini ETF yang dia beli adalah ETF-ETF yang liquid semua ini. Wow. Nah, kita bisa short berdasarkan bobot terbesar yang ada di portfolionya itu ada di apa saja. Nah, ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, ETF semua luar biasa. Baru muncul saham itu di sini. Kellanova, ya. Itu pun hanya 0,5% dari total equity-nya dia. Gile bener ya. Boeing punya, ya. 0,5% dari total equity. Jadi ibaratnya kalau punya 1 miliar, dia punya Boeing 500 juta doang. 1 miliar, 50 juta, sorry. Itu 5%. Berarti 5 juta. Ya, kecil. Dia banyak itu posisi ada di ETF semua. Anda bisa, kita bisa belajar, manage portfolio itu kayak apa sih? Tentu beda, ya. Ini mereka adalah para hedge fund. Tentu beda dengan portfolio trader seperti Mark Minervini, William O'Neill. Itu mereka adalah trader based on technical. Sedangkan ini yang Anda lihat adalah hedge fund, fund manager, ya, dengan equity yang udah billion US dollar. Itu nggak bisa buy and sell di hari yang sama atau habis buy terus tiba-tiba gue mau sell deh di saham, itu udah nggak bisa. Udah bagi mereka itu Apple pun nggak liquid karena dana kelolaan mereka udah puluhan billion seperti itu. Mereka tidak bisa in out dengan mudah. Tapi kalau di ETF yang likuiditasnya super liquid seperti ini, itu mereka gampang sekali untuk in and out. Ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya harap mendapatkan insight baru ya. Jadi nggak cuma terfokus pada apa yang terjadi di Indonesia, ya kan begitu ya. Terus Anda taunya cuma average down, nggak jelas gitu kan, memaksakan diri. Ya sebenarnya sih nggak salah juga, karena pilihan untuk dibeli invest jangka panjang di Indonesia itu sangat terbatas. Jadi susah memang. Ya nggak salah kalau kalian tuh average down di BBRI ke, average down di BCA ke, average down di Mandiri ke, nggak salah. Karena ya laba mereka masih tumbuh dan mencari perusahaan seperti itu di Indonesia itu susah. Ya susah. Saya nggak salahin kalian yang para investor ya. Dan kalian juga ibaratnya mau average down di brand kan ya nggak mungkin dong, secara fundamental kan itu mahal sekali. Nah tapi saham-saham seperti itulah yang mengendalikan market Indonesia saat ini. Saham-saham balon. Jadi ya susah memang. Saya nggak bisa menyalahkan kalian kenapa terlalu terfokus ke banking seperti itu. Karena ya cuma itu doang yang berkualitas. Mau di mining mah masa depan lagi suram ini. Gitu. Tapi kalau di US, mau sektor apa? Banyak. Gitu. Tinggal dicari. Jadi kalau kalian invest di market US tapi nggak pakai yang begini, itu sayang. Ya, sayang. Saya makanya perkenalkan ini kepada Anda supaya bisa menghemat banyak waktu gitu loh. Nah, untuk para member Angka Bicara dan Trading Class, saya
Ini kan saya belum screening ya. Jadi ya nantilah saya akan info. Ya, saya akan sekalian screenshot yang mengenai harga wajarnya tadi ya. Harga wajar berdasarkan discounted cash flow berapa gitu ya. Harga wajar berdasarkan Peter Lynch berapa. Saya akan sekalian kasih screenshotnya juga apabila ada saham-saham yang saya akan incar ya. Kalau situasi market makin ke bawah, nah itu kan makin menarik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.